Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Nova di pelajaran tematik kelas 4. Hari ini kita akan belajar tema 9, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Pembelajaran 5. Anak-anak, salah satu lingkungan yang masih terjaga keasliannya adalah pedesaan. Keaslian yang masih terjaga di pedesaan tidak terlepas dari perilaku yang bertanggung jawab masyarakatnya dalam memanfaatkan sumber daya alam. Nah, berikut ini Bu Nova ingin menunjukkan kepada kalian ada sebuah lagu yang menunjukkan suasana pedesaan. Kalian bisa menyimaknya di buku kalian halaman 84. Lagu ini berjudul Desaku Yang Kucinta. Lagu ini menggambarkan adanya sebuah desa yang permai. Desa yang permai selalu dirindukan oleh semua orang. Melalui lagu ini dapat dibayangkan bahwa kehidupan dengan lingkungan sejuk layaknya sebuah desa permai merupakan kehidupan yang disenangi banyak orang. Sebelum berlatih untuk menyanyikan lagu ini, mari kita identifikasi terlebih dahulu teks lagu berikut. Judulnya adalah Desaku Yang Kucinta, ciptaan dari El Manik. Nah, di sini juga dijelaskan ada tanda birama 6/8 yang artinya dalam satu birama ada 6 ketukan. Tempo dari lagu ini adalah moderato. Nah, sekarang kita lanjut ke teks lagunya yang ditunjukkan oleh not angka dan not balok. Not angka ditunjukkan oleh angka. Untuk not balok ditunjukkan oleh bulatan-bulatan yang memiliki tiang dan juga ada yang memiliki bendera. Nah, dalam not angka ini kita bisa mengetahui ada nada rendah, tinggi ataupun sedang di sini. Dalam lagu Desaku Yang Kucinta ternyata hanya terdiri dari nada tinggi dan nada sedang saja. Nada tinggi ditandai dengan not angka yang memiliki tanda titik, sedangkan nada sedang adalah not angka yang tidak memiliki tanda titik. Bu Nova akan menyertakan link lagu Desaku Yang Kucinta pada deskripsi video ini. Selanjutnya, kita akan belajar tentang sumber daya alam dan pemanfaatannya. Anak-anak, kekayaan sumber daya alam dapat dimanfaatkan untuk menunjang dan mempermudah kegiatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Manfaat kekayaan alam bagi masyarakat dapat dirasakan secara langsung, misalnya hasil pertanian dan perkebunan. Sayur-sayuran, buah-buahan, padi merupakan contoh beberapa hasil kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan secara langsung. Ada juga kekayaan alam yang dimanfaatkan secara tidak langsung. Artinya, kekayaan alam ini harus diolah terlebih dahulu agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Misalnya, minyak bumi yang harus diolah terlebih dahulu menjadi minyak tanah, solar, bensin, maupun aspal agar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Sumber daya alam yang kita miliki menghasilkan kekayaan alam berupa hasil pertanian, hasil perkebunan, hasil perikanan, hasil hutan, dan hasil tambang. Sumber daya alam tersebut akan bermanfaat apabila kita dapat mengolahnya dengan baik. Berikut ini adalah tabel contoh hasil sumber daya alam dan pemanfaatannya yang bisa kita temui di Indonesia. Sekarang coba anak-anak amati lingkungan tempat tinggal kalian. Sumber daya alam apa saja yang dapat kalian temukan dan bagaimana pemanfaatannya? Nah, anak-anak bisa menuliskannya di kolom halaman 87. Di sini Bu Nova akan memberikan contoh sumber daya alam yang ada di lingkungan Bu Nova. Anak-anak bisa menyesuaikan dengan lingkungan kalian masing-masing ya. Anak-anak, pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan dengan hati-hati dan juga bijaksana. Kita tidak boleh memanfaatkan secara sembarangan. Jika sumber daya alam yang kita miliki habis atau rusak, kita terancam bencana. Lingkungan yang rusak dapat mengancam kehidupan masyarakat. Misalnya, jika laut tercemar, maka ikan juga akan tercemar dan orang yang memakannya juga akan sakit. Menjaga kelestarian alam merupakan kewajiban kita, baik sebagai individu maupun masyarakat. Nah, berikut ini merupakan contoh bentuk kerjasama yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah kerjasama warga masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan. Anak-anak, anggota masyarakat merupakan unsur yang menikmati sumber daya alam sekaligus unsur yang merasakan langsung dampak jika terjadi kerusakan lingkungan.
Oleh karena itu, setiap anggota masyarakat berkewajiban saling bekerja sama dan tolong-menolong dalam menjaga kelestarian lingkungan. Upaya yang dapat dilakukan secara bekerja sama dalam menjaga kelestarian lingkungan diantaranya adalah yang pertama, melaksanakan kerja bakti kebersihan secara rutin, kemudian saling mengingatkan jika ada yang merusak lingkungan. Selanjutnya, melakukan kegiatan reboisasi di lingkungan sekitar dan juga mengelola sampah dengan baik. Yang kedua adalah kerjasama warga masyarakat dengan pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan. Nah, kerjasama masyarakat dengan pemerintah dapat dilaksanakan dengan dan pelaksanaan peraturan dan program-program lingkungan hidup. Di antaranya, memberikan sanksi kepada perusak lingkungan, memberikan hadiah dan penghargaan kepada pribadi ataupun kota yang menjaga kelestarian lingkungan seperti Adipura dan Kalpataru. Kemudian membentuk LMDH atau Lembaga Masyarakat Desa Hutan untuk mengontrol secara swadaya kelestarian hutan dan juga menyediakan tempat pembuangan sampah. Jika masyarakat dan pemerintah telah melaksanakan kewajibannya terhadap lingkungan, maka akan didapatkan manfaat sebagai berikut. Yang pertama, hidup aman terhindar dari bencana alam. Kemudian, hasil alam yang melimpah, hidup nyaman karena lingkungan asri dan udara bersih, kebutuhan tercukupi dengan baik, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam, dan sumber daya alam yang terjaga dengan baik menjadi modal pembangunan. Salah satu bentuk pelaksanaan kewajiban masyarakat terhadap lingkungan adalah kerja bakti. Nah, sebagian masyarakat Indonesia biasanya melaksanakan kerja bakti di hari Minggu. Kerja bakti ini dilakukan secara sadar oleh masyarakat dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang menyangkut lingkungan. Kegiatan dalam kerja bakti diantaranya membersihkan lingkungan sekitar tempat tinggal dengan menyapu, mencabut rumput liar, menebang dahan pohon yang mengganggu, membersihkan got dan saluran air, serta membersihkan sampah. Kerja bakti tidak hanya kita temui di lingkungan masyarakat. Berikut ini contoh dari bentuk-bentuk kerja bakti sebagai pelaksanaan kewajiban terhadap lingkungan yang ada di lingkungan rumah, bahkan di lingkungan sekolah. Anak-anak, masih ingatkah kalian tentang wawancara? Ya, kegiatan wawancara merupakan kegiatan tanya jawab antara pewawancara dan juga narasumber. Apa yang harus kita lakukan setelah kita melakukan kegiatan wawancara? Betul sekali, kita menuliskan laporan hasil wawancara. Oke, sekarang anak-anak coba berlatih menuliskan laporan hasil wawancara ya. Kalian bisa mengajukan pertanyaan kepada beberapa narasumber. Boleh orang tua, kakak, kemudian tetangga kalian, teman sepermainan, atau siapa saja yang ada di lingkungan kalian tentang kegiatan apa saja yang sudah dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Kalian bisa menuliskan hasilnya di halaman 95. Jika sudah selesai, kalian bisa mengirimkan ke Bu Nova ataupun Bu Nila. Sertakan juga cuplikan video saat kalian bertanya kepada narasumber dan saat narasumber menjawab. Anak-anak, ternyata ada banyak usaha yang dapat kita lakukan untuk menjaga lingkungan. Tidak hanya membersihkannya saja, kita juga bisa mendaur ulang barang-barang bekas. Salah satu caranya yaitu dengan membuat kereta mainan bertenaga angin. Kereta ini terbuat dari kemasan bekas minuman. Nah, anak-anak bisa melihatnya di buku kalian halaman 96 sampai dengan 97. Sumber energi dari kereta mainan ini adalah energi angin. Karena kereta kertas ini bisa bergerak ketika kita meniup bagian belakang dari kereta. Baik anak-anak, sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.